Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang makalah kami. Saya, Kasri Gunawan Fauzi, dengan NIM 2130304023, dan teman saya yaitu Wulandari Eka Putri dengan NIM 2130304060. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang karakteristik bahan rujukan dan bibliografi. Yang pertama yaitu poin A, bahan rujukan umum. Istilah bahan rujukan terdiri atas dua kata, yaitu bahan dan rujukan. Yang dimaksud dengan kata bahan di sini adalah dokumen, umumnya berbentuk buku dan sekarang berbentuk digital, baik yang didistribusikan dalam media CD-ROM maupun yang disajikan dalam bentuk virtual yang dikenal dengan internet. Semua bentuk tersebut merupakan koleksi perpustakaan atau unit informasi, baik yang berbentuk nyata maupun maya atau virtual. Kata rujukan dalam modul ini berarti acuan, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan Puewarjarminta berarti menunjukkan kepada. Jadi untuk sementara, bahan rujukan kita artikan sebagai dokumen atau koleksi di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan. Poin B, yaitu manfaat koleksi umum. 1. Memberi keterangan atau kejelasan langsung yang mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui, untuk menghilangkan keraguan-keraguan pengertian mengenai masalah tertentu. 2. Pembendaraan kata yang dimiliki bertambah, bukan hanya mengetahui suatu kata atau istilah, bahkan kita pun dapat mengerti dasarnya, baik mengenai asal kata atau istilah, penggunaan, pengucapan, sejarah, pendanaan kata, lawan kata itu. 3. Dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau tempat-tempat lain di dunia ini, bahkan mengenai tempat yang belum pernah kita kunjungi. 4. Dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal di dunia, termasuk karya-karya penghargaan yang mereka dapatkan, pengalaman mereka, dan yang paling penting adalah bahwa kita dapat mengetahui kiat mereka mengarungi hidup di dunia. 5. Keterampilan meningkat dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan sebagai sumber informasi dasar. 6. Koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber koleksi rujukan itu, misalnya statistik. 7. Lokasi daerah terpencil atau pulau yang kurang terkenal dapat dengan mudah diketahui. 8. Bagi petugas perpustakaan, terutama yang bertugas sebagai pustakawan rujukan atau pustakawan referensi, bahan rujukan merupakan sarana yang penting dalam membantu pengguna jika mereka memerlukan informasi. Poin yang C, yaitu jenis-jenis bahan rujukan. Yang pertama yaitu jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. 2. Jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakawan atau literatur. 3. Jenis bahan rujukan lainnya, termasuk dalam kelompok ini adalah buku, petunjuk atau buku pejangan, sumber biografi, sumber geografi, dan direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah dan badan-badan internasional, serta terbitan lainnya. D. Pengertian katalog. Katalog merupakan deskripsi pustaka milik suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga cepat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi pustaka yang mudah. Selain itu, alat bantu penelusuran koleksi katalog dapat juga digunakan untuk mengetahui kekayaan koleksi suatu perpustakaan, sebab kartu katalog mewakili buku-buku yang ada di rak yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Eka Putri dengan NIM 2130304060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Kasri Gunawan Fauzi. Selanjutnya yaitu poin E, bentuk-bentuk katalog. Yang pertama, katalog bentuk kartu. Katalog bentuk kartu yaitu memiliki kelebihan, yaitu antara lain lebih mudah dibuat, bahannya lebih mudah didapat, mudah menyiapkan katalog yang baru atau membuang yang lama yang tidak terpakai. Selanjutnya, katalog berbentuk lembaran. Katalog berbentuk lembaran
Katalog yang dibuat dari lembaran-lembaran kertas tipis biasanya berukuran satu kertas folio yang dibagi menjadi 4. Selanjutnya, katalog berbentuk buku. Katalog yang ditulis dalam lembaran kertas quarto atau folio dalam satu bahan biasanya memuat 5 judul buku. Katalog berbentuk buku tidak begitu populer karena yang tidak begitu praktis. Selanjutnya, katalog berbentuk mikrofis, yaitu mikrofis adalah suatu bahan rekaman klise foto, namun mikrofis bukan berisi foto orang ataupun pemandangan tetapi berisi foto tulisan, di mana mikrofis ini berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit untuk membacanya. Alat khusus yang digunakan untuk membaca mikrofis itu yaitu mikrofis reader. Selanjutnya, katalog berbentuk elektronik yaitu OPAC Online Public Access Catalog. Selanjutnya, F. Jenis-jenis katalog. Yang pertama, katalog koleksi umum dan khusus. Katalog koleksi umum adalah katalog yang memuat semua jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Kebanyakannya katalog seperti ini berisi daftar koleksi buku. Selanjutnya, daftar tambahan buku dan majalah. Daftar tambahan buku dan majalah adalah suatu penelitian yang dikeluarkan oleh perpustakaan untuk memberitahu kepada pemustaka dan perpustakaan lain berisi daftar buku dan majalah yang baru diterima dan siap digunakan. Yang ketiga, katalog induk. Katalog induk adalah katalog yang mendaftar bahan pustaka atau buku-buku yang dimiliki beberapa pustakaan yang bergabung untuk melakukan kerjasama. Fungsi katalog induk adalah memberi petunjuk tentang koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan anggota kelompok kerjasamanya. Selanjutnya itu katalog nasional, di mana katalog nasional adalah katalog yang memuat informasi mengenai dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara dan disimpan pada satu lokasi atau perpustakaan tertentu. Selanjutnya, katalog penerbit buku atau toko. Katalog penerbit buku atau toko adalah daftar buku yang diterbitkan atau dijual oleh satu penerbit atau toko buku. Selanjutnya itu poin G, pengertian bibliografi. Bibliografi adalah publikasi yang memuat semua daftar dokumen yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun tidak, yang masih berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan atau hasil karya seseorang. Fungsi bibliografi sendiri adalah untuk memperoleh informasi dari sebuah dokumen yang dicari atau yang dibutuhkan oleh seseorang. Selanjutnya, bibliografi itu menjadi bahan rujukan dan fungsinya yaitu memberikan petunjuk lengkap kepada pengguna tentang penelitian baik karya seseorang maupun kelompok orang suatu subjek tertentu, merupakan perlengkapan dalam pemilihan bahan pustaka untuk dibeli dan disimpan di perpustakaan, bentuk petunjuk tentang masalah apa saja yang pernah ditulis orang. Selanjutnya, jenis bibliografi. Yang pertama, bibliografi umum, yaitu memuat informasi bibliografi dengan petunjuk umum, tidak ada pembatasan subjeknya. Selanjutnya, bibliografi khusus, jenis bibliografi yang mendaftar literatur dengan cakupan khusus. Selanjutnya, bibliografi nasional, di mana suatu bentuk bahan rujukan yang diterbitkan secara teratur oleh satu lembaga dalam satu negara yang memuat daftar tentuan negara itu. Bibliografi universal itu yang memuat daftar literatur dari seluruh dunia. Selanjutnya, bibliografi retrospektif, bibliografi yang pernah terbit secara lengkap. Literatur yang didaftar tidak teratasi tahun terbitnya. Selanjutnya, bibliografi beranotasi, bibliografi biasa yang tiap literaturnya dimuat dari berita anotasi dan keterangan mengenai isi dan petunjuk serta tinjauan bibliografi. Selanjutnya, bibliografi biobibliografi atau kumpulan karangan. Bentuk bahan rujukan lain yang dapat dikelompokkan sebagai bibliografi disebut bibliografi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.